Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Sintarin dengan NIM 2109911 dari kelas praktikum pemrograman berorientasi objek H. Di sini saya akan menyampaikan mengenai progres kedua dari proyek akhir mata kuliah praktikum pemrograman berorientasi objek. Di sini sebelumnya saya hanya sampai untuk progres pertama saya hanya sampai di desain GUI, belum ada codingannya. Untuk saat ini sekarang sudah ada beberapa komponen yang sudah aktif. Contohnya sekarang di login Windows, di sini sekarang sudah terhubung ke database. Di bagian sini sudah terhubung ke database, yaitu database Java underscore MFA underscore database. Di sini dia itu terhubung ke users, di mana apabila kita memasukkan data yang sesuai dengan database, dia akan menampilkan main window. Kita coba terlebih dahulu dengan memasukkan data yang tidak sesuai. Contoh ini, tapi kita memasukkan password yang tidak sesuai, maka dia akan menampilkan invalid username or password. Selanjutnya coba kita masukkan data yang sesuai. Oke, di sini nanti akan ditampilkan main form. Sebelum saya menjelaskan komponen apa saja yang sudah aktif di main form, izinkan saya menjelaskan tentang kelas-kelas yang akan digunakan untuk mengaktifkan komponen-komponen yang ada di main form. Nah, pertama di sini saya memiliki kelas F kategori, di mana kelas F kategori sini untuk kelas franchise kategori. Jadi di sini ada instance variable, di mana instance variable ini di access level dan di eskalasi supaya tidak mudah diakses. Nah, untuk mengaksesnya itu kita harus melakukan melalui metode setup dan getter. Selanjutnya selain enkapsulasi, di sini juga ada constructor, di mana constructor di sini di overload. Jadi ada dua constructor. Yang pertama konstruktor yang kosong, kemudian konstruktor yang nanti akan melahirkan objek yang sudah memiliki data. Ya, kemudian selanjutnya ada metode untuk insert, edit, dan remove. Untuk insert dan edit dan remove dari kategorinya. Jadi di sini metodenya itu diberi nama execute kategori query. Jadi nanti ada query untuk kategorinya, query kategori, kemudian di sini ada parameter berupa objek dari kelas F underscore kategori. Jadi di sini aturannya itu melalui percabangan. Jadi apabila kita memasukkan query insert, parameternya nanti query-nya itu equals dengan insert, jadi nanti akan diarahkan manajemen datanya itu untuk melakukan insert ke database. Jadi insert ke franchise kategori. Jadi di sini ada franchise kategori, jadi dia akan melakukan insert di sini. Selanjutnya untuk edit juga seperti itu, hanya perbedaannya hanya di query-nya. Selanjutnya untuk delete pun sama. Selain metode untuk metode execute kategori untuk mengexecute kategori query, nah di sini juga ada metode get kategori map, di mana ini untuk mengambil data list dari seluruh kategori dalam bentuk hash map. Jadi nanti ini untuk menselect apa saja yang akan digunakan untuk menampilkan data di JTable atau JList. Selanjutnya di sini kita juga punya get kategori by ID di sini untuk mendapatkan kategori berdasarkan ID-nya. Jadi kalau ini kalau yang di atas ini kita mendapatkan seluruh list dari kategori, kalau di sini kita mendapatkan data suatu kategori berdasarkan ID. Selanjutnya kita punya class person, di mana class person ini yang merupakan sebuah abstract class yang merupakan di sini juga ada instance variable, kemudian juga ada method setter dan getter, dan di sini juga ada overloading constructor juga ada, kemudian juga ada metode yang abstrak. Nah, di sini abstrak metode yaitu save data, edit data, delete data, yang dimana nanti ini akan dioperate di masing-masing subclass. Nah, di sini subclass yang extend terhadap person ini ada dua, yaitu kelas franchiser dan franchisee. Nah, untuk kelas franchiser di sini sama juga ada constructor, kemudian ada metode yang dioperate, ada save data, ada edit data, dan delete data. Untuk save data di sini kita memasukkan insert data kita ke database dengan nama tabel franchiser. Selanjutnya kalau begitupun dengan edit data dan delete, hampir sama codingannya dengan kelas F kategori, hampir sama, cuma yang membedakan bagian di bagian franchise nama database-nya dan komponen-komponen kolomnya. Di sini juga delete juga ada. Selanjutnya selain metode untuk save, edit, dan delete juga ada metode franchiser list, di mana metode franchiser list di sini untuk mendapatkan list data franchiser. Jadi di sini kita nanti ini digunakan untuk menampilkan data franchiser di JTable.
Selanjutnya ada kelas franchisee, sama dengan kelas franchisor, yang membedakan hanya isinya. Isinya itu kalau franchisee ini kita merujuk ke database yang dengan nama tabel franchisee. Franchisee ini perbedaan franchisor dan franchisee. Franchisor itu adalah orang yang memiliki franchise. Kalau franchisee itu orang yang memiliki yang membeli, sorry, kalau franchisee itu orang yang membeli merek dari franchise-nya tersebut. Jadi di sini kalau franchisee kita merujuk ke database yang ini, database yang ini. Kalau selanjutnya kita ada kelas franchise. Kelas franchise di sini ini kode-nya belum lengkap, hanya beberapa sudah bisa diterapkan, yaitu dari CRUD-nya. Hampir sama, juga ada method setter dan getter, kemudian ada instant variable yang diberi akses level private dan dienkapsulasi melalui getter dan getter. Kemudian juga di sini juga ada fungsi atau metode untuk save franchise, kemudian juga ada edit franchise, delete franchise yang codingannya juga hampir sama, yang membedakan hanya di bagian merujuk ke database mana dan komponen-komponen kolomnya itu apa saja, komponen kolom dari masing-masing tabel. Selanjutnya di sini juga ada fungsi untuk untuk mencari atau mendapatkan atau menemukan franchise berdasarkan kategori. Jadi di sini kita menggunakan select data dari the franchise, dari tabel database the franchise berdasarkan ID-nya. Yang ini nanti akan berfungsi untuk ketika kita masukkan ID, nanti kita mengklik tombol search, nanti akan ditampilkan data franchise tersebut. Selanjutnya juga ada metode list franchise, di mana ini untuk mendapatkan seluruh data list franchise yang fungsinya untuk ditampilkan di JTable. Selanjutnya juga ada franchise list by kategori, ini untuk mendapatkan list data franchise berdasarkan kategorinya. Selanjutnya kita coba praktekkan komponen-komponen yang sudah diaktifkan tadi. Sini kita Nah, di sini di Windows, di sini kita pertama ada franchise, kita franchise kategori terlebih dahulu. Contohnya kita mau memasukkan data kita memasukkan kategori baru, yaitu contohnya adalah nama kategorinya itu laundry and cleaning service. Selanjutnya deskripsi dari laundry dan cleaning service itu sendiri adalah franchise. Kita beri deskripsi kategori. Terus kita klik save, maka dia akan menambah new kategori. Terus kita refresh, sini sudah muncul. Lalu ketika kita coba di franchise kategori, maka dia akan muncul dengan ID nomor 4. Lalu selanjutnya sebenarnya kita ingin mengedit, kita edit, kita tinggal klik. Sebenarnya kita mengedit yang food, nah itu kita sebenarnya kita ubah ini menjadi drink. Terus kita ubah deskripsi menjadi drink. This version for any substandard drink. Edit, kategori edited. Refresh, nah dia akan berubah jadi drink. Kita kembalikan saja ke food. Ini semuanya untuk delete pun juga bisa. Kita refresh terlebih dahulu untuk delete, sama kita delete. Do you want to delete this? Kalau kita klik no, maka dia tidak akan delete, tetap ada. Tapi kalau kita klik yes, maka dia akan terhapus. Kategori deleted. Maka kategori akan hilang. Hampir sama dengan franchisor dan franchisee juga. Di sini kita juga bisa menambahkan atau kita mau mendelete data, kita klik yes, maka datanya akan terdelete. Begitupun dengan franchisee. Franchisee ketika kita mau mengedit addressnya semuanya di Surabaya, kita edit, maka dia akan teredit. Selanjutnya untuk franchise, di sini kita punya data, kita bisa klik show franchise. Ini untuk data franchise-nya sudah ada data franchise sebelumnya, yaitu kategorinya kategori nomor dengan ID 1, yaitu gerobak coklat, berdiri pada tahun 2011, advertising fee-nya sebesar yang tercantum, kemudian selanjutnya juga royalty fee dan minimum legal fee. Sebenarnya tadi kan kita udah ada data di ID 1. Nah, sebenarnya kita mau menampilkan data itu, tinggal mengklik masukkan ID, kemudian kita klik search. Nanti akan ditampilkan data. Seperti itu yang bisa saya sampaikan progres kedua dari proyek akhir praktikum pemrograman berorientasi objek. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.